Hai semuanya, perkenalkan saya Setarvel Telombanua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang supervisi pendidikan. Apakah kamu tahu apa itu supervisi pendidikan? Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan atau situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Beberapa tujuan konkret dari supervisi pendidikan yaitu meningkatkan mutu kinerja guru, meningkatkan keefektifan kurikulum, meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas pengolahan sekolah, dan meningkatkan kualitas situasi umum sekolah. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan yaitu supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. Supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. Supervisi hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan kenyataan yang sebenarnya. Apakah kamu tahu bahwa teknik supervisi pendidikan adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Adapun teknik-teknik supervisi pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknik supervisi yang bersifat kelompok. Kedua, teknik individual dalam supervisi. Ketiga, diskusi panel. Keempat, seminar. Kelima, simposium. Keenam, demonstrasi mengajar. Dan ketujuh, buletin supervisi. 1. Teknik supervisi yang bersifat kelompok antara lain. Yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru adalah pertemuan antar supervisor dengan supervisi, terutama guru baru, yang bertujuan menghantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru. Kedua, rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Ketiga, studi kelompok antar guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu dan dikontrol oleh supervisor agar kegiatan yang dimaksud tidak berubah menjadi ngobrol hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi. Keempat, diskusi adalah pertukaran pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Kelima, workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Dan keenam, sharing of experience adalah suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan, saling memberi dan menerima tanggapan, dan saling belajar satu dengan yang lain. Kedua, teknik individual dalam supervisi antara lain. Yang pertama, teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam satu kelas pada saat guru sedang mengajar dengan tujuan untuk membantu guru menghadapi masalah mengajar selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kedua, teknik observasi kelas, yaitu dengan tujuan memperoleh data tentang segala sesuatu yang telah terjadi proses belajar mengajar. Ketiga, percakapan pribadi. Keempat, intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain. Kelima, menyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar. Dan keenam, menilai diri sendiri. Ketiga, diskusi panel. Teknik ini dilakukan di hadapan guru oleh para pakar dari berbagai macam sudut ilmu dan pengalaman terhadap suatu masalah yang telah ditetapkan. Manfaat dari kegiatan ini adalah lahirnya sifat cekatan dan memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang ahli. Keempat, seminar. Seminar adalah suatu rangkaian kajian yang diikuti oleh suatu kelompok untuk mendiskusikan, membahas, memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik. Kelima, simposium, yaitu kegiatan mendatangkan seorang ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidikan. Simposium menyuguhkan pidato-pidato pendek yang meninjau suatu topik dari aspek-aspek yang berbeda.
Keenam, demonstrasi mengajar, yaitu usaha peningkatan belajar mengajar dengan cara mendemonstrasikan cara mengajar di hadapan guru dalam mengenalkan berbagai aspek dalam mengajar di kelas oleh supervisor. Dan yang ketujuh, buletin supervisi, yaitu suatu media yang bersifat cetak di mana di sana didapati peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara-cara mengajar, tingkah laku siswa, dan sebagainya. Sifat-sifat yang harus dimiliki supervisor terdiri apa saja ya? Sifat-sifat yang berhubungan dengan kepribadian, yaitu memperhatikan perbuatan nyata dalam segala hal, bertindak sesuai dengan waktu, keterbukaan, tidak kehabisan inisiatif, tekun dalam melakukan pekerjaan, dan mempunyai daya tahan dan psikis yang tinggi. Sifat yang berhubungan dengan profesi, yaitu seorang profesional harus bekerja full time di bidang profesinya. Seorang profesional memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja dalam bidangnya. Dia memiliki suatu pengetahuan khusus dan keterampilan yang diperolehnya dari pendidikan yang cukup lama dan lain sebagainya. Bagaimana pembelajaran kamu hari ini? Menyenangkan bukan? Baiklah, sampai jumpa di lain waktu. Dah.